Pengalaman fighting yang lumayan berat banget buat aku karena ya itu dia aja pengalaman pertama, apalagi aku harus terlibat di dalam film action. Jadi itu adalah pengalaman yang cukup berharga dan juga melelahkan buat aku. Tadinya aku pikir aku perlu ngurusin berat badan ya, cuman ketika aku latihan workshop di sana yang habis 3 bulan lebih itu, urus sendiri jadinya. Jadi ternyata untungnya aku kebantu dengan apa namanya lulus sendiri. Pun malah justru fun fact, ketika aku turun berat badan, pada dong bilang, waduh kamu terlalu kurus. Jadi aku disuruh gemukin lagi. Jadi kalau karena latihan kan aku nggak bisa ngurangin porsi latihan ya. Jadi aku tetap latihan seperti biasa, which is itu yang memang membakar lemak aku. Jadi bagaimana caranya aku menaikkan berat badan adalah dengan porsi makan yang aku lebihkan. Itu aja sih. Jadi memang dari basic pertama ya. Jadi aku mulai dari minus seperti apa yang Kak Fandi bilang. Aku belajar bagaimana cara memukul, menendang, melangkah, menangkis dan sebagainya. Tapi khusus untuk keperluan film. Jadi memang tujuan pukulan tendangan aku itu nggak seperti orang pada bela diri umumnya. Jadi memang ini diciptakan untuk hiburan. Aku pada saat itu masih pemula di boxing Muay Thai. Jadi baru pemula dan aku langsung belajar untuk kebutuhan fighting di bela diri untuk film. Jam itu bisa dibilang dari jam 8 pagi sampai jam 6 sore. Itu intens setiap hari, aku nggak ada hari libur. Paling istirahatnya ya waktu makan siang dan waktu aku pulang tidur. Besok pagi aku mulai kebiasaan yang sama selama 3 bulan. Iya, jadi aku langsung menjadi orang yang tidur harus cukup. Jadi aku pulang, bener-bener aku mandi, aku langsung tidur harus cukup 7 jam. Setelah itu kebetulan memang dari kantor, dari PH itu membantu dengan rajin suntik vitamin sih. Jadi ada support seperti itu. Juga makanan yang bergizi. Kalau syutingnya, aku sampai nggak bisa ngeliat jam sebenarnya karena memang fokus dengan menampilkan apa yang sudah aku latih aja sih. Jadi kena tonjok ada. Kalau tadi ada, pada ngeh ya, jadi ada scene yang hampir final. Aku kena tonjok pas di bagian bawah, itu di bagian mataku ini, itu sungguhan. Jadi kalau ada one shot ke mukaku, bengkak di sini itu bukan efek dari make up, tapi itu real. Nah itu dia, aku sampai nggak ngeliat timbangan juga, tapi lebih ke looknya. Jadi aku tiap hari nanya, Pak ini cukup nggak? Tapi akhirnya pas udah sampai hari H katanya, ya udahlah, kalau emang nggak bisa, udah segitu aja cukup. Untuk main film skala genre, sangat ingin. Aku kebetulan suka banget sebenarnya menekuni keaktoran ini ya, karena memang ini sih yang aku pengen ternyata. Aku mengambil action ini sebenarnya aku nggak mikir panjang sih. Jadi kalau memang ternyata kemarin aku dihadapkan dengan film action dan aku memang ingin sekali menjadi aktor, jadi aku rasa ini adalah kesempatan yang tidak bisa aku tinggalkan. Pun efeknya ketika aku setelah ini dapat tawaran film dan ternyata terkait dengan action, ya itu adalah konsekuensi dari kenapa aku udah ngambil genre action itu sendiri. Pun ketika ditawarkan genre film lain, aku dengan senang hati mengambil juga. Film action apa sih? Kalau film action aku film action aku suka, cuman kalau misalnya dibilang suka banget, ya mungkin suka banget ya karena aku dari kecil aku suka nonton Charlie Angels. Nah mungkin dari situ kali ya aku terinspirasi. Pun film-film yang disuruh pada Dung itu seingat aku ada My Name, series dari Korea, terus ada Atomic Blonde dan beberapa film yang tadi karakter perempuannya itu karakter utama. Itu alasannya aku nggak tahu ya, karena ketika Charlie Angels keluar sendiri itu kayaknya aku masih TK kali ya. Jadi ketika aku nonton itu masih kecil aja aku udah suka dan ya itu yang aku mungkin mikir dari sekarang dari dulu ngelihatnya udah perempuan bisa suatu hal yang biasanya itu laki-laki kan, tapi ini perempuan yang bisa. Itu bagi aku adalah suatu bakaran api di dalam diri aku untuk lebih semangat sebagai perempuan sih. Awal-awal ketika skip latihan yang intens itu ada rasa sakit-sakit badannya. Pun akhirnya ketika aku mulai lagi, ya harus ngulang lagi, rasanya sakit-sakit terus gitu. Jadi memang sebenarnya ketika udah mulai, ya harus dirutinin terus ya, nggak boleh di skip gitu sih baiknya. Waduh, jujur hampir semuanya mengesankan, tapi yang pada akhirnya aku ingat terus ya ketika ketonjok. Karena itu unscript ya. Jadi itu adalah pertama kalinya accident yang terjadi kepada diri aku, dan itu pengalaman yang sangat berharga buat aku karena seharusnya tidak terjadi seperti itu ya. Dan kalau kata orang-orang, ya Liz, lu baru kena sekali. Sebenarnya aku udah sering kenain orang, jadi kayaknya itu instan karma juga, tapi ya seharusnya tidak seperti itu sih. Sebenarnya aku sebagai Livi pribadi, aku adalah tipe orang yang gak enakan. Jadi ketika ada hal yang orang minta ke aku, tapi sebenarnya aku pribadi tuh ngerasa aku nggak pengen. Nah, aku belum tentu menjadi orang yang berani ngomong dengan ketidaknyamanan itu. Tapi melalui karakter Bonnie, aku belajar bahwa
seharusnya hal-hal yang seperti itu adalah bare minimum kita sebagai manusia, terutama perempuan. Jadi kita tuh punya hak untuk menolak, kita punya hak untuk menyuarakan apa yang ada di dalam pikiran kita gitu. Jadi makanya tadi aku bilang, aku harap ketika orang setelah menonton Bonnie sadar juga akan hal-hal tersebut sih. Dari segala hal ya? Iya, bisa diceritain. Iya, tadi ya, di samping aku mengagumi karakter Bonnie dan banyak hal-hal yang aku pelajari dari karakter Bonnie, pun aku juga menjadi semakin lebih semangat lagi untuk memerankan karakter-karakter lain yang mungkin akan ditawarkan kepada aku gitu, karena ternyata menjadi aktor itu sangat asik ya. Gitu sih. Fun fact, iya, mama aku langsung datang ke lokasi besok ya. Jadi mama aku juga kaget kan. Tadinya kan aku nutupin karena maksudnya takutnya ibu-ibu khawatir gitu kan, keluar rasa yang nggak perlu, tapi akhirnya ketahuan juga orang satu rumah sama mama kan. Jadi akhirnya dia langsung datang ke lokasi, tapi bagi aku itu suatu hal yang wajar sih, respon seorang ibu aja. Terus ya udah langsung ditanganin juga memang sama PH-nya.